Ya, jadi di sini ada contoh soal menggunakan Excel. Siapa yang hidupin? Ya, jadi di sini ada contoh soal menggunakan Excel. Yang pertama, pokoknya kita langsung masuk aja ke Excel-nya supaya lebih ngerti. Ini untuk Excel-nya. Contoh soal pertama, hitunglah salah satu akar dari persamaan pangkat 3 yang dimana fungsinya itu x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x min 3 dengan batas toleransi 0,0001 menggunakan Newton method. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke pengerjaan contoh soal 1. Pertama kita tulis dulu fungsinya, itu x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x min 3. Nah, batasnya itu atau toleransinya itu 0,0001. Nah, sesuai dengan yang udah dijelasin tadi, untuk Newton method kita butuh fungsi yang udah diturunin, fungsi turunan pertama. Jadi di sini fungsi yang diketahui kita turunin dulu. Kita udah tahu cara turunan, jadi turunan dari fungsi ini 3x kuadrat plus 2x min 3. Nah, di sini saya sertakan rumus untuk mencari x2-nya, atau xi plus 1 tadi di rumus yang sudah dipresentasikan. Jadi x2 sama dengan x1 min fx1 per turunan fx1. Turunan pertama fx1. Nah, di sini pertama kita buat dulu kolom-kolomnya untuk iterasi x1, fx1, f aksen x1, x2, fx2, dan ketentuan. Nah, untuk iterasi sama kayak sebelum-sebelumnya, jadi iterasi ini cuman kayak jumlah sampai kita dapat akar persamaannya. Nah, untuk X1, cara nentuinnya itu bisa masukin angka berapa aja, tapi lebih baik angka yang deket sama grafiknya gitu. Jadi pertama, kita buat dulu nih grafiknya. Grafik fx ini sudah dapat nih. Ini kan yang ini, yang warna merah ini. Nah, di sini ternyata angka 1 itu di luar
angka 1 ini bukan titik potong antara grafik sama sumbu X-nya, berarti kita bisa pakai angka 1. Nah, bisa juga untuk angka 1,5. Nah, kalau kita masukin 1,5 untuk X1-nya, itu ntar iterasinya bakal semakin dikit. Bedanya itu doang, kayak jumlah iterasinya. Nah, untuk fx1, ini tinggal masukin X1-nya ke fungsinya. Jadi kan C8 itu kan X1 ya, yang 1. Berarti 1 pangkat 3 plus 1 kuadrat min 3 kali 1 min 3. Nah, untuk turunan fx1, kita masukin 1, masukin X1-nya, X1 sama dengan 1 ke fungsi turunannya, yaitu 3X kuadrat plus 2X min 3. Jadinya 3 kali 1 kuadrat plus 2 kali 1 min 3. Nah, ini yang buat beda dari yang lain. Dari metode-metode lain, di sini kita untuk nentuin X2-nya, kita ngurangin antara X1 sama pembagian min 4 sama 2, yaitu X1 per F aksen X1 sesuai dengan rumus ini. Nah, untuk fx2-nya, tinggal masukin fungsi fx-nya, tinggal masukin x2-nya, yaitu 3 ke fungsi fx-nya. Nah, di sini ada ketentuannya. Ketentuan ini tuh bertindak sebagai gimana ya, supaya kita tahu kapan kita harus berhenti ngitung gitu. Nah, jadi di sini if jika G8 itu fx2-nya kurang dari batas toleransi, maka itu selesai. Jadi kalau seandainya udah nyampe bawah nih, nah habis itu udah nyampe di mana fx2-nya itu kurang dari batas toleransi yaitu 0,001, berarti semuanya selesai gitu. Jadi ketentuannya selesai. Nah, kalau seandainya dia masih lebih dari 0,0001, itu bakal diterusin. Jadi tulisannya bakal teruskan gitu. Nah, untuk X1 yang iterasi kedua, itu jika fx2 besar dari toleransi, maka kita tulis yang F8 atau yang X2. Tapi kalau jika tidak, berarti kita tulis yang nilai dari X1-nya. Nah, untuk fx1, pokoknya untuk fx1, f aksen X1, X2, fx2, dan ketentuan itu kita drag down aja, dan nyampe seterusnya, dan nyampe di iterasi ke-6, kita dapetin nih ketentuannya selesai, yang dimana arti selesai ini fx2-nya ini udah kurang dari 0,0001. Jadi di sini kita nggak perlu nganalisis lagi, ini tuh kan ini ada tulisan ya, kan kita nggak tahu ya ini berapa gitu kan. Nah, jadi dengan ketentuan ini, dengan rumus ketentuan ini, kita bisa tahu kapan kita harus berhenti hitung gitu. Nah, jadi kita dapetin nilai X2-nya, jadi akar persamaan dari fungsi ini adalah 1,73205 yang diambil dari X2-nya di iterasi ke-6. Yang dimana X1 di iterasi satunya adalah 1. Ini untuk buktinya, jadi setelah dimasukin ke Desmos atau ke grafik kalkulator lain, itu tuh hasilnya 1,7321. Ya, deket-deket lah ya. Nah, di sini saya sengaja masukin iterasi ke-7, karena saya pengen nunjukin kalau ternyata setelah selesai yang pertama ini, yang iterasi ke-6, selanjutnya itu bakal selesai terus gitu. Karena ya semakin lama, semakin banyak iterasinya, semakin fx2-nya tuh kecil, yang dimana semakin lebih kurang dari 0,0001. Itu. Untuk contoh soal kedua, hitunglah salah satu akar dari persamaan, ini pangkat 3-nya salah. Saya hitunglah salah satu akar dari persamaan fx sama dengan cos x min x eksponen x dengan batas toleransi 0,0001 menggunakan Newton method. Nah, di sini kita tulis dulu fx-nya atau fungsinya cos x min x eksponen x. Nah, batasnya 0,0001 sama kayak nomor 1 tadi, contoh soal 1 tadi, kita tentuin dulu, kita turunin dulu fungsinya. Nah, udah dapet nih turunan pertama dari fungsi fx ini, yaitu min sin x min dalam kurung pangkat x plus x pangkat x. Nah, untuk mempermudah kita masukin juga, kita tulis juga di sini untuk rumusnya. Masih sama caranya kayak tadi, iterasi, habis itu untuk nentuin X1 harus angka yang bukan perpotongan grafik sama sumbu X. Karena kalau perpotongan grafik sama sumbu X berarti itu jawabannya kan kayak akar persamaan dari
fx ini gitu. Nah, untuk fx satunya masih sama, tinggal masukin aja nilai dari x1 atau 1 ini ke fungsi fx. F-aksen X juga sama, masukin 1 ke turunan pertama dari fungsi ini. Nah, untuk X2 juga sama, masukin aja, masukin angka-angka ini, X1, Fx1, F-aksen X1 sesuai dengan rumus, jadinya 1 dikurang min 2,177 dan seterusnya per min 6,27 dan seterusnya. Nah, untuk Fx2 masukin X2-nya ke fx. Masukin X2-nya ke fx-nya. Nah, di sini bedanya nomor 1 sama nomor 2, ini di sini ada absolute atau ABS atau mutlak. Nah, kenapa saya masukin mutlak di sini? Karena kalau seandainya saya nggak masukin mutlak di sini, nilainya bakal, ini kan sekarang kan kalau pakai mutlak 0,460642. Nah, kalau saya nggak masukin mutlak, itu jadinya min 0,460642. Yang dimana ketentuannya bakal selesai di sini. Karena kan ketentuan di sini kan fx2-nya harus kurang dari 0,0001, yang dimana min itu pasti kurang dari ini kan. Nah, itu bakal selesai di sini. Jadi di sini saya masukin mutlak di sini, dan seterusnya juga bakal mutlak. Gitu. Nah, habis itu ntar masih sama kayak tadi, ini rumusnya masih sama. Tinggal di drag down aja sampai kita ketemu yang selesai. Nah, dia selesai di iterasi keempat, yang dimana akar persamaannya itu adalah 0,51776. Nah, ini untuk grafiknya, titik potongnya benar 0,5178. Ini untuk metode Excel. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bintang. Nah, ini berdasarkan contoh soal pada iterasi pertama maupun kedua, bagaimana cara menentukan saya diketahui apabila menggunakan Excel. Terima kasih. Pada iterasi pertama dan kedua, bagaimana cara menentukan nilai dari X1-nya? X1 dari iterasi 1 sama 2. Ya. Nah, kalau nih, yang dari sini dulu ya. Nih, yang dari yang X1 dulu. Misalnya contoh salah satu nih. Kan X1-nya di sini saya ngambil 1 ya. Nah, 1 ini tuh di luar dari titik, lihat sini deh. Ini kan grafiknya. Nah, grafiknya itu titik potongnya 1,7321. Nah, di mana angka 1, yang di mana X1 yang saya ambil itu kan 1 ya. 1 ini tuh di luar dari 1,7321. Jadi di sini saya bisa ngambil 1 sebagai X1-nya. Gitu. Bintang kalau mau ngambil angka berapapun juga bisa. Tapi itu ngaruh ke jumlah iterasinya. Kalau seandainya Bintang ngambil, bisa angkanya 0. Jangan deh. Saya angkanya 1,5. 1,5 kan di sini kan, dia lebih deket sama grafiknya gitu. Nah, berarti nanti akibatnya iterasi bakal semakin dikit. Gitu Bintang. Nah, untuk yang iterasi kedua, X1-nya, ini rumusnya ini. Jadi, jika G8 itu fx2 besar dari 0,0001, yang dimana 0,0001 ini itu adalah batas toleransi dari soal ini, maka nanti F8 bakal menggantikan nilainya. Sedangkan kalau salah, seandainya tidak memenuhi ini, berarti C8. C8 itu berarti X1-nya. Paham nggak, Bintang? Paham, Tania. Itu bagaimana? Nah, terus bagaimana cara menentukan ketentuannya? Teruskan, kan apakah ketik biasa saja atau ada rumus di Excel-nya? Ini ada rumus di Excel. Kan teruskan ini. Kalau nih, coba baca ini deh. G8 kurang dari 0,001. Jadi G8 ini fx2. Jadi jika fx2 kurang dari batas toleransi, maka perhitungan selesai. Gitu. Itu kita bisa selesai sampai di sana.
Paham, Tahni. Terima kasih.
selanjutnya itu dengan ada kaitan yang akan dilakukan oleh Nadia. Oke, selanjutnya ini kita cari akar persamaannya pakai metode Newton-Raphson memakai Python. Boleh tolong di zoom? Belum masuk di aku. Di aku belum masuk. Oke, jadi di sini kita ada buat 3 fungsi. Pertama itu fungsi X-nya, terus fungsi turunan pertama dari fx-nya, sama fungsi buat si Newton-Raphson-nya, rumus Newton-Raphson-nya. Oke, yang pertama di sini kita ada ngedefinisiin buat fungsi fx-nya, itu kita tulis def fungs x return. Di sini kita misalkan fx-nya itu diketahuinya x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x min 3. Nah, selanjutnya setelah itu baru kita ngedefinisiin si turunan fungsi pertamanya. Di sini kita tulis derivative function x return turunan dari fungsi fx-nya tadi itu adalah 3 dikali x pangkat 2 ditambah 2x min 3. Nah, setelah kita ngedefinisiin si fx sama turunan pertama dari fx-nya, baru kita masuk ke Newton-Raphson-nya. Sebenarnya sebelum kita masuk ke Newton-Raphson, jadi untuk fungsi Newton-Raphson itu ada 3 yang kita perluin, yaitu x0, toleransi, sama maksimal iterasinya. Nah, itu ya aku belum kelihatan. Gak bisa. Oke. Jadi di sana awalnya kita tentuin dulu nilai tebakan awalnya x0, toleransi sama jumlah iterasi maksimumnya. Di sini aku bikin x0-nya itu 1, toleransinya itu 0,0001 sama maksimal iterasinya itu 100. Nah, buat maksimal iterasinya itu sebenarnya terserah, cuman di sini aku bikin 100 aja supaya ngurangin terjadinya error di program Python-nya. Nah, lanjut. Di sini kita masuk ke fungsi Newton-Raphson-nya. Pertama kali kita harus bikin iterasinya itu sama dengan 0 karena nanti buat di program selanjutnya itu iterasinya bakalan ditambahin 1 terus setiap pengulangan. Nah, jadi di sini dibikin while iterasi kurang dari max iter. Ini kenapa iterasi harus kurang dari maksimal iterasi? Karena kalau misalnya dia udah ngelakuin iterasi sebanyak 100 kali, tapi akar persamaannya belum juga ketemu, maka dia nanti bakalan ngasih tahu dan ngeprint kalau iterasi maksimum telah tercapai. Artinya kita udah ngelakuin 100 kali perhitungan, tapi akarnya belum juga ketemu. Berarti kita harus nambah maksimal iterasinya lagi. Nah, habis itu baru kita di sini ngehitung nilai fx sama turunan pertama fungsi fx-nya. Di sini aku definisiin kalau misalnya eval itu fungsi x-nya, fungsi f pertama, atau fungsi x0. Nah, di sini kita panggil si fungsi function x yang pertama kali kita buat tadi. Terus dimasukin x-nya itu adalah x0. Sedangkan yang kedua ini adalah f prime file itu adalah turunan fungsi pertama buat x0-nya. Jadi di sini kita panggil si fungsi yang derivatif function x, sedangkan x-nya diganti sama x0 tadi. Nah, setelah kayak gitu, baru kita di sini harus meriksa apakah turunan pertama fungsi fx tadi itu mendekati 0 atau enggak. Kalau misalnya dia mendekati 0, maka programnya dihentikan atau bakalan ngeprint kalau turunan mendekati 0 tidak bisa dilanjutkan. Itu terjadi karena kalau misalnya dia mendekati 0, akan menyebabkan pembagian dengan 0.
Maka di sini bikin if absolute dari turunan pertama fx kurang dari toleransi, maka akan di-print turunan mendekati 0 tidak bisa dilanjutkan. Nah, sedangkan kalau misalnya bisa dilanjutkan, kita bisa ngehitung nilai X berikutnya untuk menggunakan metode Newton-Raphson. Rumus yang tadi sama aja, itu X berikutnya itu sama dengan X0 dikurang Fx per F turunan pertama Fx. Nah, di sini baru kita periksa apakah nilai Fx berikutnya itu sudah mendekati 0 dengan kurang dari toleransi, maka yang akan di-print adalah akar iterasi keberapa, itu. Lalu di-return nilainya berapa. Nah, sedangkan ini yang X0 sama dengan X-next itu buat ngupdate nilai si X0 untuk iterasi-iterasi berikutnya. Sampai akar persamaannya ditemuin dan memenuhi si function X berikutnya itu kurang dari toleransi yang kita mau. Nah, buat manggil si fungsi Newton-Raphson-nya itu, kita bikin fungsi pendefinisian lain, yaitu akar sama dengan manggil si fungsi Newton-Raphson, yaitu Newton-Raphson, X0 toleransi, dan maksimal iterasi. Nanti bakal di-print akar persamaannya berapa. Buat lanjutnya kita bakalan coba langsung di Python-nya. Nggak bisa. Belum. Host belum ngizinin share screen. Oh, udah. Udah belum? Ini di sini udah kita masuk langsung ke contoh soal. Tadi sebenarnya yang saya bahas pertama tadi itu udah masuk ke contoh soal pertama. Nah, kayak yang tadi saya jelasin dari awal. Nah, sekarang kita coba run ya. Nanti dia bakalan langsung ngehasilin si fungsinya ada di iterasi keberapa dan akarnya berapa. Jadi kayak gini, dia langsung nemuin kalau akarnya ditemukan di iterasi 6 iterasi, setelah 6 iterasi baru akar persamaannya adalah 1,732. Ini contohnya saya samain sama kayak yang dikerjain di Excel tadi dan hasilnya sama. Terus buat contoh soal kedua, itu ada pembedanya sebenarnya di soal mana sih? Nah, bedanya dari penulisan di Python-nya itu cuman di import math. Nah, di soal kedua itu kan kita soalnya itu cos X dikurang X dikali eksponen pangkat eksponen pangkat X kan. Nah, sedangkan di Python itu kan kalau misalnya kita nggak pakai import math, nanti dia bakalan hasilnya kayak gini. Dia bakalan bilang kalau misalnya math itu nggak terdefinisi. Nih, dia bakal bilang nama math udah. Udah share screen. Belum masuk. Udah. Belum. Udah aku taruh di drive. Udah. Nah, kalau misalnya kita nggak nulis import math, di situ dia bakalan ngasih tahu kalau misalnya math itu nggak is not defined. Jadi
Terus dia juga ngasih tahu kalau misalnya kita lupa untuk import math. Import math itu apa sih? Jadi import math itu jadi kan Python itu punya modulnya sendiri ya buat memperluas fungsi matematika. Jadi yang itu disebut dengan math. Nah, buat manggil modul itu kita bikin kita tulisin yang namanya import math. Makanya di sini ada tambahan import math. Nah, buat nulisin rumusnya nanti itu bisa kayak ya yang ini kita tulisin kan tadi rumusnya itu cos x fungsinya tadi itu kan cos x min x dikali eksponen pangkat x. Nah, kalau kita tulisin di Python, itu cara nulisnya math.cos x dikurang x dikali math.exponen x. Bedanya aja ini juga kalau misal ini langkah-langkahnya sama aja kayak yang contoh pertama tadi. Dan kalau di run juga hasilnya langsung ngasih tahu dia ditemukan setelah iterasi keberapa dan akar persamaannya berapa. Dan udah disamain sama yang di Excel tadi dan hasilnya sama. Oke. Selanjutnya. Nah, jadi di sini ada fungsi fx berupa x pangkat 3 min x kuadrat min x dikurang 5. Ini kita turunkan terlebih dahulu fungsinya, maka f aksen x sama dengan 3 dikali x kuadrat dikurang 2x dikurang 5. Nah, untuk iterasinya ini ada 8 iterasi, ada X1, ada Fx1, ada F aksen X1, ada X2, ada Fx2, lalu keterangan. Untuk X1-nya berdasarkan dari GeoGebra itu kita ambil nilai 2 kalau dilihat dari GeoGebra
maka ini X1-nya ini masukin nilai X1-nya tadi 2 ke dalam fungsi ini B5 pangkat 3 dikurang B5 pangkat 2 dikurang 5 dikali B5 dikurang 5 sama dengan min 11. Lalu ini yang kan pertama ya, ini maka 3 dikali B5 pangkat 2 dikali B5 dikurang B5 tadi sama dengan nilai X1 ya, X1 tadi, maka hasilnya adalah 3. Nah, X2-nya ini tadi kalau dari rumus itu X1 XI ya, X1 dikurang tadi X1 ini dikurang Fx1 dibagi X1 dikurang Fx1 dibagi F aksen X1. Ini B5-nya X1, ini dikurang C5-nya itu Fx nilai dari Fx1, lalu D5-nya ini dibagi D5-nya ini F aksen X1. Ini maka B5 tadi 2 dikurang C5 tadi min 11 dibagi D5 tadi 3. Ini hasilnya adalah nih 5,67. Lalu ini Fx2-nya tadi nilai X2 tadi masukin ke dalam fungsi X tadi, Fx tadi ya, Fx yang sebelum diturunkan ini tadi maka ini tadi posisi ini nilai X2 tadi E5 ya, E5 pangkat 3 dikurang E5 pangkat 2 dikurang 5 dikali E5 dikurang 5. Maka hasilnya adalah 116,585. Nah, untuk keterangannya ini jika F5 kurang dari 0,0001 atau 10 pangkat min 4 ya. 1, 2, 3, ya 10 pangkat min 4 ini kita tanda kutip selesai, tanda kutip teruskan. Ini kita maka keterangannya masih teruskan ya, ini sampai selesai. Begitu juga selanjutnya nilai X1 tadi jika F5 lebih besar 5 tadi, ini kan F5 besar dari 0 lebih besar dari 0,0001 maka E5 atau juga nilai dari B5. Hasilnya adalah ini tadi 5,6667. Maka yang diambil nih tadi E5 ya, E5 nih. F5 karena F5 lebih besar dari 0,0001. Maka ini jika tadi nilai F, maka semisal jika nilai F5 tadi kurang dari 0,001 atau 10 pangkat min 4 lah. Ini dari B6 ini nilai dihasilkannya itu ambil dari nilai B5 ya. B5. Nah, maka ini kita masukin Fx1 tadi ini Fx1 tadi kan B6 posisinya kan. B6 pangkat 3 dikurang B6 pangkat 2 atau B6 kuadrat min 5 dikali B6 dikurang 5. Ini yang masukin ke nilai X1 tadi, X1 yang ini tadi B6 ke dalam fungsi yang fungsi awal sebelum diturunkan. Ini hasilnya segini 116,185. Ini kita masukin yang fungsi yang udah diturunkan tadi berdasarkan nilai posisi B6 tadi ini 3 dikali B6 kuadrat dikurang 2 dikali B6 dikurang 5. Hasilnya adalah 80 ya. 80 benar. Berarti ini X2-nya sama tadi sama. Untuk X2-nya sama tadi ini pakai rumus tadi maka X1 dikurang ini B6 ini B6 dikurang C6 dibagi D6 dikurang C6 bagi D6. C6 tadi 116,51
dan per D6 dibagi 80. B6 dikurang C6 per D6. Ini hasilnya X2 ini 4,21. Lalu untuk fx2-nya ya masukin lagi aja ke dalam fungsi yang sebelum diturunkan. Ini tadi pakai yang nilai X2 ini. Dari E6. E6 ini E6 pangkat 3 dikurang E6 kuadrat dikurang 5 kali E6 dikurang 5. Hasilnya adalah 30,85172. Keterangannya masih diteruskan. Lalu ini untuk selanjutnya masih sama ya. Ini ganti dulu tadi ada apa? Diganti tadi ada kesalahan dalam apa milih tadi ada apa kekeliruan dalam apa menulis iterasi. Maaf. Ini maka jadi untuk ketiga dan selanjutnya sampai keterangannya selesai ini diteruskannya sampai keterangannya selesai. Maka hasil dari keterangan selesainya ini tadi nilai X2-nya sama dengan 3,117942. Mungkin seperti itu Bapak. Baik, terima kasih. Pertama, kita pengucapan koma itu tidak boleh ada di luar ratusan. Jadi kalau kamu dapatnya 116,5185 ya. Jadi nggak boleh 116,5185 kan, ya. Iya. Kamu calon guru soalnya, jadi harus tahu kalau setelah koma itu disebutkan angka satuannya, bukan ada di luar ratusannya. Jadi kalau kamu dapatnya 3,117 itu dibaca 3,117 bukan 3,117 ya. Iya baik Bapak. Kedua, Bintang sudah menjelaskan untuk nomor 1 dengan fungsi X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 5 gitu ya. Ya. Cari dulu turunannya sehingga menjadi 3X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 5. Setelah itu Bintang menembak atau mengambil sebarang nilai X1, X2 gitu ya. Memasukkan dengan Fx1, Fx turunannya. Nah, didapatkan nilai X2-nya. Coba di sel E5 coba diklik. Bintang di sel E5. Ya. Klik ya. Dengan nilai X2 adalah B5 dikurang C5 per D5 ya. Lalu X2 ini dimasukkan nilai X2-nya dan seterusnya sehingga dapatlah nilai X2-nya adalah 3,17942 pada iterasi ke 6. Ya. Sekarang coba masukkan nilai X-nya diganti menjadi 3 Bintang. X1 jadi 3. Apa yang terjadi? Maka keterangan sudah selesai dari iterasi ketiga. Keterangannya sudah selesai. Berbeda. Nilai X2-nya berapa? Sama. Sama. Jadi menuju ke satu angka ya. Ya. Saya jadi 3,17942. Jadi tidak masalah berapa iterasinya kalau di referensi itu, yang penting nilai X-nya sama akhirnya. Ya. Ya. Jadi jangan acuannya banyak iterasi tapi nilai X-nya berapa di iterasi ke berapa. Pahami ya? Kita akan di ujian mungkin akan berbeda jawaban Adita sama jawaban Bintang. Adita mungkin 10 iterasi, Bintang mungkin 3 iterasi, tapi nilai X-nya sama. Gitu ya. Kalau macam itu, masa dari sekian puluh orang sama semua, X1-nya kan peluangnya kecil ya. Terlalu aneh kalau semuanya sama, X1-nya 1. Pastinya ada variasi di sini. Itu malah jadi satu indikator kamu bisa apa enggak mengerjakannya. Oke? Tania dan teman-teman, benar jawaban Bintang? Oke, terima kasih Bintang. Dia plus buat Bintang. Ya. Mau nomor 2 dulu atau 4 yang bersedia? Siapa Fatih? Oh, Fatimah. Oke. Silakan nomor 2, Mas Komsel Bintang. Sudah di stop share Bapak. Ya. Itu tadi buat nyari di GeoGebra itu kan ada
titiknya ada di antara 6 sama 7. Jadi X1-nya masukin 6, untuk F1-nya tinggal masukin nilai X1 ke fungsi yang udah ada. Terus untuk F1-nya turunan dari F pangkat X kurang 3X pangkat 3 itu kan F pangkat X kurang 9X kuadrat. Jadi tinggal masukin nilai X-nya ke fungsi turunannya. Untuk F2-nya itu tadi X1 dikurang Fx1 dibagi F aksen X1. Terus kalau misalkan udah ketemu X2-nya, nanti untuk Fx2 tinggal dimasukin, fungsinya masih sama. Terus kalau misalkan ini yang untuk next aja, terus tinggal kalau misalkan X1 yang kedua itu semisal nilai dari Fx2-nya lebih dari batas toleransi, maka yang dipakai itu X2. Kalau misalkan sebaliknya yang dipakai itu X1. Karena lebih dari batas toleransi, jadi yang dipakai X2, lalu sisanya mengikuti. Sampai akhirnya ketemu di X2-nya itu 6,88792. Udah, Pak? Oke. Jadi Pak Bima sudah mencoba. Coba ganti yang satunya jadi 8. Oke, sama ya angkanya ya? Sama, Pak. Oke. Oke, cukup Pak Bima. Terima kasih. Jawaban dulu Pak Bima. Apakah sudah terlihat? Sudah, silakan. Sebentar. Oke. Ini ya. Jadi soalnya adalah fx sama dengan cos x dikurang 5x pangkat 3, di mana turunannya adalah negatif sin x dikurang 15 dikali x kuadrat. Dengan galatnya 0,0001. Oke, jadi di sini untuk grafiknya seperti ini. Jadi saya pilih angka pertama X1-nya adalah 1. Lalu berikutnya seperti biasa masukkan Fx1, F aksen X1, terus dengan status seperti ini. Nah, hanya saja di sini saya menggunakan absolut ABS, karena kalau tidak diabsolutkan, ini hasilnya negatif. Alhasil statusnya jadi selesai semua. Nah, jadi setelah dilakukan iterasi, didapat iterasi sebanyak 4 kali, jadi didapat akarnya adalah 0,55406, sama aja sih sebenarnya. Nah, dan digambarkan di grafiknya benar seperti ini, mendekati. Satu akar ya? Ya. Benar ya? Ya, oke. Terima kasih, ya. Oke. Jangan stop share. Siapa? Riani. Riani, Ya. Pak. Nah, di sini soal nomor 4 itu fungsinya 5x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 min 5. Dengan batasnya itu 0,0001. Nah, untuk iterasi pertama, saya gambar di GeoGebra itu di yang di sebelah kanan, Pak. Saya ngambil batas X1-nya itu 1,5. Terus saya masukin fungsinya. Saya turunin juga fungsinya dulu, jadi 15x pangkat 2 ditambah 8x. Terus saya masukin juga fungsinya di F aksen X1. Nah, X2-nya itu pakai rumus yang ini. Berarti kalau ininya di iterasi 1, berarti kan 1 tambah 1 untuk X2.
X1 dikurang, berarti X1 dikurang Fx1 dibagi F aksen X1. Nah, dapat. Dan untuk Fx2-nya dimasukin lagi si fungsinya. Terus ada keterangannya di sini, jika Fx2-nya itu kurang dari batasnya, maka dia selesai. Kalau lebih dari, maka dia teruskan. Karena ini lebih dari 0,001, maka diteruskan. Nah, untuk iterasi kedua, X1-nya itu, jika Fx2-nya lebih dari 0, maka dia ambil dari X2. Kalau dia kurang dari 0, maka yang X1. Karena dia lebih dari 0, maka yang X2. Nah, dan seterusnya sampai di iterasi keempat dia selesai, Pak. Karena nah ininya kurang dari 0. Fx2-nya kurang dari kurang dari batas apa? 0,0001. Nah, sesuai Pak, X2-nya sama di GeoGebra-nya. Oke. Tepat ya jawabannya ya. Oke, terima kasih Tiani. Pak. Nomor 5 soalnya hitunglah salah satu akar dari persamaan fx sin x dikurangi 2x tambah 4x akar 3. Pangkat 3. Dengan batas toleransi 0,0001 menggunakan metode Newton-Raphson di Excel. Jadi di sini fx-nya segini. Terus turunannya itu jadinya cos x ditambah 12x kuadrat dikurangi 2. Nah, di sini ini ada grafiknya. Terus dipilih batasnya itu 0,4. Dari batasnya itu dimasukin ke fx-nya, dapat sekian. Terus dimasukin lagi ke fungsi yang udah diturunin. Nah, terus untuk x2-nya itu x1 dikurangi fx1 dibagi turunan dari fx-nya. Didapat ini x2. Terus dari x2 itu dimasukin ke fungsi yang awalnya didapat segini. Nah, ini buat errornya diabsolutin. Nah, untuk ketentuannya, jika fx2-nya kurang dari errornya, maka akan selesai. Kalau misalnya lebih, bakal teruskan. Nah, di sini karena lebih, jadi diteruskan. Terus untuk batas yang selanjutnya itu kalau fx2-nya lebih dari errornya, bakal ngikutin si x2. Kalau kurang dari dan sebaliknya bakal ngikutin x1. Karena di sini lebih dari errornya, maka ngikutinnya yang x2. Terus ini seterusnya dapat akar persamaannya 0,51010. Oke, coba ganti X1 jadi 0. Apa yang terjadi? Kenapa? Ya, berarti emang 0 itu sebagai titik potong dari fungsi tersebut gitu ya. Sekarang coba kalau masukinnya angkanya 1. Iterasi kelima. Oke, kalau masukin angkanya min 1. Ya, jelas ya. Jadi kalau kamu masukkan angka atau X-nya sembarang itu, dia akan mendekati ke titik yang terdekatnya. Ya, kalau 1 dekatnya ke 0,5 sekian tadi. Positif ya. Kalau di min 1 mendekati ke min 0,5 sekian. Gitu ya. Jadi berapapun titik yang kalian pilih pasti akan mendekati ke titik terdekat titik potongnya. Clear ya? Iya, Pak. Oke. Terima kasih Devina. Terima kasih, Pak. Silakan stop share, di close dulu.
Aduh, tadi soalnya itu ada fx sama dengan x pangkat 4 ditambah x kuadrat min 3x min 3. Di sini saya ke GeoGebra. Ternyata ada dua titik potok yang melewati sumbu x. Yang pertama ini min 0,72 dan 1,5136. Lalu di Excel, saya pertama nyari turunannya, turunan dari fungsinya yaitu 4x pangkat 3 ditambah 2x min 3. Lalu pertama saya ngambil batasnya 1 untuk akar yang positif, karena ini lebih dekat dengan 1. Lalu masukkan nilai fx satunya, f aksen x-nya, lalu x2-nya didapat dari x1 dikurang fx1 dikurang dibagi f aksen x. Nah, setelah diteruskan, ini di iterasi ke-6 mendapat titik potongnya 1,51369. Itu sesuai, Pak. Lanjut, jika saya mengambil negatif 1, itu dekat dengan akar yang kedua, dengan tahapan yang sama, ini didapatkan akarnya min 0,72886. Oke. Cocok ya? Cocok. Baik, terima kasih Septi. Yuk kelas dulu. Silakan. Baik, jadi saya ngerjain nomor 7. Nomor 7 itu fungsinya sin X dikurang cos X ditambah 5X pangkat 3 dengan batasnya itu 0,0001. Nah, jadi pertama cari dulu turunannya. Turunannya itu jadi cos X ditambah sin X ditambah 15X kuadrat. Nah, terus langsung masuk ke ini, ke perhitungannya. Jadi X1-nya itu saya pakai 0, karena di GeoGebra itu ambil batas 0 pokoknya. Nah, terus habis itu masukin fx1 jadi sin, terus masukin nilai x1-nya di C6 dikurang cos x1, x1-nya itu C6 ditambah 5 dikali C6 pangkat 3. Nah, kemudian buat turunan pertamanya juga sama. Oh iya. Turunan pertamanya berarti jadi cos x1 ditambah sin x1 ditambah 15 x1 pangkat 2. Terus untuk X2-nya itu berarti tinggal X1, X1-nya ini dikurang Fx1 dibagi F aksen X1. Nah, jadi dapat 1, terus ini Fx2-nya berarti tinggal masukin lagi yang Fx-nya ini, X-nya diganti sama X2. Terus yang sebelahnya ini absolut dari Fx2, jadi apa ya, ini buat yang errornya gitu. Nah, ini ketentuannya teruskan karena uh, nilai absolut dari fx2-nya itu masih lebih dari 0,001. Jadi masih teruskan. Terus untuk ke bawahnya, di iterasi kedua, di x1-nya itu pakai if lagi. Jadi kalau misalnya uh, absolut dari fx2-nya itu lebih dari nilai error, itu nanti dia akan diganti sama x2. Tapi kalau misalnya salah, else-nya itu diganti jadi x1. Terus udah selanjutnya hingga akhirnya dapat akarnya itu di iterasi ke-6, yaitu 0,452246. Dan kalau di GeoGebra itu di sini, jadi sesuai. Ya, cocok ya? Nggak ada masalah kayaknya kalau ini nih. Kedap
kita yang namanya gesekan, ya. Dan biasa seperti yang disampaikan oleh Daniel Marman, sama ya, X timbangannya ya, dimana X2 atau X per 1 dengan X kurang FXI dibagi turunan dari FXI, ya, sama. Dari mana ini turunan dari tangan alfanya. Oke, sebelumnya ini dari alfanya. Ini sangat pentingnya. Jadi boleh menggunakan selisih antara X2 dikurangi X1, gitu ya. Atau selisih itu dibagi dengan X2 lagi. X2 minus X1 dibagi X2, boleh. Kemudian jika menggunakan tadi mutlak dari X dengan galatnya atau errornya gitu ya, boleh. Tapi yang menjadi ciri adalah semuanya harus lebih kecil dari alfanya atau galatnya, betul ya. Jadi itu syaratnya, silakan boleh digunakan, tidak ada masalah selama tepat rumusnya, jadi jangan sampai kepotong-potong. Nah, catatannya ini jika terjadi f aksennya itu 0, ulang kembali dengan mencoba nilai x 0-nya, tebakannya diganti, ya. Terus lebih dari satu akar, berarti coba lagi x 0-nya dengan mendapatkan akar yang lain, gitu ya. Nah, ini kalau yang konvergen ya. Ya, oke, 3 hal ini cukup ya. Contohnya tadi bisa diikuti. Ini sama. Nah, ini pakai absolut yang nilai x-nya. Kalau ini konvergen ini kalau ada konvergen sangat cepat. Ini yang divergen. Ini syaratnya. Kemudian jika, nah ini nanti dilihat saja. Ya, kalau ini terpenuhi maka konvergen, kalau bisa dicari ya. Oke, lanjut ke sekannya. Prinsipnya sama dengan yang tadi dijelaskan. Nah, ini. Yang beda di sini, bedanya. Mendapatkan nilai X yang barunya dengan cara seperti ini. X barunya sama dengan nilai X yang lamanya dikurang fungsi yang masukkan dengan X lama dikurang X lama dikurang sebelumnya dan sebagainya. Nanti kita akan coba lihat. Ya, jadi kata kunci ini nilai X yang berganti, ya. Oke, dari sini kita turunkan rumusnya ke dalam Excel. Perlu apa aja? Perlu X R-1, X0, perlu X1, ya. Jadi ada dua X, X0, X1, ada 2X, ada dua titik, ada selang, ya. X0, X1, gitu ya. Lalu ada X2, R plus 1 kan. Jadi 3X tuh. X0, X1 kita tebak langsung. Ya. Tapi XR plus 1 ada hitungannya rumusnya. Betul? Halo? Ya, ya Pak. Saya ulangi. Dari rumus ini, rumus yang ini nih. Gitu ya. Ada XR. Ada XR min 1. Berarti kita punya X0, X1, betul? Ya. Ini langsung tebak. Ya. Ada 2X. Kalau tadi kan cuma 1X kan? Ya. Ini 2X. Sudah. Lalu ada XR plus 1. Dapat dari mana? Ini berarti X2 kan ya? Ini rumusnya nih jelas. XR atau X1 dikurang ada FXR. Berarti FX1. Oke? Nah, ngebayanginnya begini. Kamu punya tabel nanti di Excel. Ya. Ini iterasinya ada X0-nya yaitu XR-1. Betul ya? Ya. Lalu ada X1-nya. XR gitu ya. Ya. Lalu ada FX X0. X0. 0, ada FX1 1. gitu ya. Lalu kan didapat tuh semuanya. Lalu ada X2. X2, betul ya? Nah, didapat tuh semuanya. Ya? X2 tuh masih didapat. Nanti dicari untuk salah bendinya.
sama dengan cara berhenti yang Epson tadi. Boleh pakai fx-nya atau pakai selisihnya dari akarnya. Terbayang sampai sini? Ya, jadi lihat ada kolom apa saja dilihat dari fungsi atau rumus XR plus 1. Kenapa? Karena kita mencari nilai X-nya. Itu yang kita cari. Gitu kan ya? Tadi kan X2 kita cari kan? Ini sama-sama X2. Bedanya ini lebih jelimet karena ada 2 titik. Jadi pahami ya? Bisa, Halo? bisa Pak. Bisa. Coba ya. Sebelum coba, Fauzan dulu. Nomor 10. Ajeng. Fauzan. Iya 23A. Itu kan 23A. Ajeng Eki Fauzan, silakan. Ya, kalau nomor 10 itu soalnya ini ya, X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat min X min 6. Berarti kan turunannya ini. DF. 4X pangkat 3 min 9X kuadrat min 4X min 1. Kemudian fungsi Newton-Raphson-nya kita butuh X0 toleransi sama maksimalnya. Kayak tadi aja iterasinya itu dimulai dari 0 dulu, baru nanti di yang ini tuh jadi bertambah terus pengulangan. Kalau ini berarti fungsi X0-nya atau X1 ya. X1 nanti tuh di soal X1-nya itu atau X0-nya itu 3 dimintanya. Ini X2 yang akan dicari, berarti kan X1 dikurang Fx dibagi turunannya. Kemudian di sini deh syaratnya, yaitu Fx2-nya ini ya. Bedain deh. Ya, ini Fx2-nya kalau kurang dari nilai toleransi, maka akar ditemukan. Diulang, X0-nya sama dengan X2. Gitu, Pak. Selesai, Pak. Berarti yang jadi kuncinya tuh di iterasinya ya? Iya, Pak, di sini. Berapa banyak iterasi ya itu kuncinya. Jadi kalau masukkan variabelnya itu ada 3, nilai X0, toleransi sama banyak iterasi ya? Iya, Pak. Max yang 100 itu, Pak. Iya, benar-benar banyak iterasi. Bayangan saya itu iterasi nggak dimasukkan untuk toleransi, cuma yang penting minum ya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Sekarang di running. Turunnya salah. Turunnya ada salah, Pak. Yang mana tuh? Oh, tulisannya. Harusnya plus 4. Oh, ini ya? Oh iya, sorry guys. Salah. Enggak, aman. Udah ya? Fix ya, bener ya? Coba nih, Pak. Itu baru silakan. Berarti kan kita tulis NR. Kemudian yang diminta soal itu kan 3X ya. Toleransinya 0,001. Banyak iterasinya maksimal 100. Wah, kok nggak ketemu ya? Coba tadi bisa. Belum. Kamu udah manggil belum, Jan? Manggil yang dipanggil belum? Ah, udah, Pak. Mana? Printnya mana?
Gua print baru print yang angkat doang kok. Kurang manggil apa ya, Pak? Bentar. Ini bisa. Enggak, print X2-nya belum ada. Dulu yang mau di video ini bisa. Itu printnya masih iterasi mak doang kalimat. Iya, itu belum panggil hasilnya. Nah, iya. Ayo mau kasih jangan itu. Mau pakai nama aja begini jadinya. Ini kok diulang lagi? Berapa udah? Udah di itu Pak. 0,000. Nolnya 0,000 saja. Oh, jangan maksimal tidak kalau dicari X2 gimana sih? Ada yang salah, ada yang kurang kayaknya, Pak. Kurung mana sih? Di fungsi yang baris kedua maka Ini. Enggak, ini kurang. Itu loh 3 kali X pangkat 3. Ya bener dong. X-nya pangkat 3 dulu. Ini kalau kayak gini tuh yang dipangkatin tiganya juga. 3-nya apa dipangkat? Tiganya dipangkatin. Kali X-nya pangkat 3. Oh iya ya. Lupa. Sorry. Hah? Yang tadi kan salah kan? ini juga salah atasnya. Oh, ya itu yang salah itu tuh. X pangkat 4 dikurangi 3 dikali X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 kurang X kurang 6 jadinya 4X pangkat 3 dikurang 9X pangkat 2 ditambah 4X 2 kali ya dikurang 1 ya. Oke, coba kita ambil dulu X2-nya. X2-nya Panggil X2-nya, Jan. Udah, Pak, ini. Belum. Oh iya. Lupa. Bener nggak? iterasi keberapa? Nggak dibikin iterasi keberapanya. Akarnya benar. Oh, iterasinya nggak gue bikin. Ya, harusnya bentuknya tabel bentuknya. Nyoba doang, Pak, nyoba. Tapi ini benar. Kelompok Tania ya. Tadi nggak gue bikin sih. Iya. Ganti nama gimana sih? Ini ya. Tiga di atas. Kirain harus ganti akun. Iya. Saya nggak percaya kalau Bapak kalau kami yakin. Selesaikan, coba saya coba screenshot dulu ya. Oke.
ambil fungsinya dulu deh. Ini live pakai Excel nih. Saya juga belum nyobain. Coba ya. Ya. Fungsinya berapa? Maunya? X sama dengan Mau apa? Yang susah. Ya. E pangkat X. 3X mati aja. 3X kuadrat. Jangan kuadrat pangkat 3 aja. Terus min 2. ini. Oke, kita coba ya. Berarti ini ada X0-nya tebakan di awal. Ya. Tebakan di awal, ini nanti bisa dimasukkan bebas, ini nggak bebas. Ini berarti memasukkan angkanya ya. Ini berarti 3 bintang ini. Gitu ya. Pangkat 3 ya. Nanti kita perbaiki. Lalu ini pangkat 2 ditambah 4. Gitu ya. Kalau mau tambah kurung-kurung boleh. Kayaknya nggak usah, bisa ya. Iya, gitu aja, Pak. Fx1 juga sama sebelahnya, gitu ya. Terus di sini untuk X n+1 atau X2-nya. Pakai rumusnya ini, ya. Berarti XR itu adalah X1, gitu ya. Iya. Dikurang yang atas FXR berarti FX1, gitu. Iya. Lalu dikali XR itu X1, betul ya. Iya, dikurang. Ya, dikurang X0, ya. Iya, Ini baru yang bawah, betul. betul. Dibagi FXR berarti Fx1. F Fx1. F1 berarti itu F12, gitu ya. Iya. Dikurang Fx0. ini ya. Iya. Tadi kayaknya belum dikali deh, Pak. Yang atas, yang F12-nya. Ini tuh, Iya. belum nggak? Ini atas, dia meyakinkan lagi ditambahkan di sini, gitu ya. Iya, Pak. Kenapa di 0? Karena Karena belum dimasukin kan, Pak? tuh tadi absolutnya dari Fx. Fx1 kalau saya nggak salah ingat ya. Coba ya, Mana Fx dulu ya? di sini. Keterangannya, if jika ini lebih kecil dari 0,1 maka lebih kecil berhenti ya. Selesai ya. Else-nya Teruskan. 3 periode. Siapa tuh? Aduh, takut. Lalu di sini Capek. kalau dia lanjut maka ini X0-nya dari X1, X1-nya dari X2. Ini rumusnya sama semua. Kita coba ya, bisa nggak ya? Oh, bisa nih, harusnya. Kita coba. Kenapa nih? Ada yang error. Karena error, kita gini aja ya. Oke, berarti ada yang salah di sini dikit nih. Oke,
Ini udah benar belum rumusnya ini? Ini yang mana? Coba lihat GeoGebra ya. GeoGebra di sini. Berapa nilainya? Min 1. Min 1 berarti coba ya. Pas min 1. Ini min 2 sampai 0 ya. Kenapa nggak ada? Fungsinya benar nggak? Coba cek. 3 dikali X pangkat 3. Udah benar? Benar. Nah, lalu X pangkat 2. Udah benar? Benar. Benar ya? Ya. Ya, Pak. Oke. Ini kan ke sebelahnya. Ini ke sebelahnya. Pak, ini benar. Oh, tambahin fx2. Min 1. Itu pas. Tambahkan. Ini gede ya. Ini salah. Ini di H. Nah, pakai rumusnya yang berhentinya ini aja. Mana ya? Ini. X baru ABS XR plus 1 dikurang ini ya. Ya, oke. Ini berarti nggak usah. Oke, tolong sama-sama dicek, lihat rumusnya. Udah benar belum? Yang apa namanya? XR plus 1 atau X2-nya. XR itu ada di D12. Betul ya? X1. Lalu XX1 ada di F12, betul? Betul. Lalu dikali D12 kurang D12, berarti XR X1 dikurang X0, betul ya? Oke, itu yang atas. Lalu itu dibagi dengan FXR, berarti FX1 F12 dikurang E12. Udah benar ya? Iya. Harusnya benar. Kalau dari GeoGebra-nya ini F0-nya. Coba kalau misalnya 3 dikali ketemu di dalam kurung pangkat. Oke, ini ya. Ya, harusnya nggak ngaruh. Sama ya, sama. Ya, GeoGebra ya. Saya coba dulu. Tadi pas min 1, Pak. Pas min 1 ya? Iya. Harusnya kalau dimasukkan selang 2, min 2 sama 0 itu dapat min 1. Oh, coba masukkan aja. Min 2 sampai min 1. Selesai. Benar ya? Iya, benar. Nah, kenapa dia nggak ngerucut ya? Itu masih min 0,9 sekian, Pak. Mungkin harus dilanjutin ke bawah. Apa ya? Nah, Sini ternyata. Tadi berhentinya di syaratnya 0, oh, 0-nya kebanyakan ya.
Oke, gini kira-kira. Ya, kita break dulu ya. Minum dulu aja, Nurdra. Ini metode second. Ya, jadi di dalam metode terbuka itu ada dua cara. Ini terbuka, ada interruption, ya, lalu ada metode second. Ya, biasanya kalau ada dua begini, dia yang kedua itu adalah perbaikan dari yang pertama biasanya. Nah, biasanya ini contohnya kemarin regulasi itu memperbaiki dari biseksi gitu. Lalu regulasi sendiri ada perbaikan, memperbaiki dari regulasi sebelumnya gitu ya. Nah, ini saya kan juga sama memperbaiki repression dan bahkan memperbaiki juga yang regulasinya, saya kan itu ya. Jadi ada keunggulan sendiri dibanding yang lain ya. Kalau tadi repression kamu cuma perlu satu titik awal gitu ya dengan sembara. Kalau second perlu dua titik awal ya. Mencarinya adalah di sini di x2-nya ya. Kalau di sini berarti karena dua titik tetap x2 tapi dari x0 dan x1 gitu ya. Perbedaannya itu. Lalu perbedaan juga di rumusnya mencari nilai atau titik potongnya berbeda gitu ya. Kalau yang di Epson itu hanya membandingkan nilai X-nya dikurang perbandingan dari fungsinya dengan turunannya kan. Kalau ini nggak pakai turunan. Ya, ini fungsi ada turunannya. Kalau ini tanpa turunan. Gitu ya. Jadi dua fungsi kalau di Epson, kalau second ada cuma satu tanpa turunan.
titiknya 2. Ya, dan silakan mengingat kembali nanti kalau nanti ada case dalam ujian, biasanya ditulis metode apa yang digunakan. Gitu ya. Kalian ngetes, kalau misalnya saya kasih 1 titik, bisa apa enggak ya, kalau tetap jalan diam berarti nggak ngerti. Harusnya 2 titik kalau kan. Nah, 2 titik untuk yang sebarangnya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Ini bagaimana cara menentukan nilai X0 sama X1-nya bila dilihat dari GeoGebra? Karena memilihnya 2 titik. Ya. Dan bagaimana cara menentukan keterangan lanjutkan? Tadi bagaimana cara mengetiknya? Baik, ya. Kalau teknis hasilnya sama Bintang seperti yang sebelumnya. Ya, saya dari yang lanjutkan dulu ya. Yang dari keterangan. Nih, sama membandingkan dengan kolom sebelahnya. Yang absolutnya. Kalau lebih kecil dari alfanya atau epsilonnya, maka dia selesai. Kalau lebih besar, lanjutkan. Kalau tadi kan kalian lebih besar kalau nggak salah ya. Dengan epsilon dibandingkan apa? Sama ya? Lebih kecil dari epsilon? Iya. Selesai kan? Iya. Nah, itu ya, sama ya. Nah, untuk apa yang dibandingkan, kalau kalian kan tadi membandingkan dengan X1-nya. FX2. X2-nya. Ya, kalau ini dibandingkan dengan pengurangan antara X2 dikurang X1. Ini didapat dari ya X2 dikurang X1-nya. Nih, yang merah ketemu merah Bintang. Ya. Ya. Atau ini X2 ini ya, saya tambahkan. X2 dikurang X1. Sebenarnya begitu ya. Nah, nanti hasil dari ini dijadikan kondisi untuk yang lanjutkan atau selesai dengan fungsi if. Ya, dibandingkan dengan nilai alfanya atau epsilonnya. Epsilon sama dengan 0, sebenarnya lebih enak begini kalau saya. 0,0001. Jadi kalau di sini cukup dibandingkan dengan nilai ini saja. Nah, ini. Jadi kalau nanti diganti nilai alfanya atau epsilonnya bisa bebas. Sorry. 0, ganti. Gitu ya. Kalau saya membiasakan diri biasanya saya buat perbandingannya bisa diganti-ganti nanti. Gitu ya. Tadi 0,23. Tadi cuma 0,123 satu gini. Oh ya. Baik. Terus bagaimana menentukan ini? Kata Bintang. Ya. Yang pertama ini asal. Tembak saja. Tapi kalau kalian mau cari di GeoGebra boleh. Tadi di GeoGebra dapatkan kira-kira titiknya di mana cairan rentangnya. Boleh. Nah, terus iterasi kedua ini X0 dapat dari mana? X0 dapat dari sini. X0-nya itu adalah X1 dari yang di atas. Apa ya warnanya ya? Nih. Ini. Ya. X1-nya dapat dari sini. Tuh. Akan begitu terus. Yang kedua, yang ketiga juga sama. Ini dapat dari sini. Ini dapat dari sini. Nih nanti ya. Tandai. Ini, oh sorry. Ini dapat dari ini berarti. Ini ganti warna jadi ini. Tuh. Turun lagi. Ya. Ini jadi warna lain.
Tuh begitu. Lihat hubungan warnanya bintang. Iya. Ya, yang kuning sendiri di awal, lalu ada ungu, nanti ungu turun ke bawah jadi kolom C. Ya, yang coklat turun ke bawah jadi kolom D. Gitu ya. Iya. Terus, nah yang berikutnya sama, coklat turun ke C, lalu ada yang G, baru turun ke D. Demikian terusnya. Bilangnya. Jadi pahami? Dipahami, Pak. Oke, gitu ya. Jadi bedanya prinsipnya sama. Prinsipnya sama, yang X2 ke X1. Bedanya karena ada 3 titik, maka nambah 1 level saja. Gitu ya. Jadi pahami ya? Ya. Oke. Ini pembatas dari proyek dari GeoGebra kok bisa -1,5 sama 0? Oh, bisa bebas saja, kan titik sembarang. Itu sembarang. Iya, sembarang. Boleh -1. Itu langsung kalau -1 kan titiknya. Boleh -2. Dilihat aja nanti. Akan berhenti di mana dia. Di sini berhentinya. Boleh juga -3. -3 sampai 1 misalkan. Ini di sini. Selesainya. Oke? Jadi pahami? Dipahami, Pak. Ya, sembarang ya. Bebas angkanya. Masih ada pertanyaan? Untuk metode Pengacuan dan second? Tidak ada pertanyaan lagi pada saya. Cukup, bintang. Baik. Yang lainnya? Cukup. Coba tampilkan Tania yang tadi sudah latihannya. Baik. Coba ambil nomor genap. Ya. 2, 4, 6, 8, 10. Kerjakan pakai metode second. Ya. Pakai Excel semua, nggak usah pakai Python. Ya. Buat PR aja. PR aja. Oh, semuanya 5 soal. 5 soal, Teh. Ya, kecewa. Ya, 5 soal. Kita ngambil nomor ganjil. 5 soal. Nah, karena kelompok ini belum bahas second, maka kelompok ini nggak ngerjakan yang second. Ya. Tambah ngerjakan. Nah, kelompok ini mengerjakan juga. Karena metode second kan belum dibahas kan. Jadi saya ngebahas. Jadi kelompok Tania juga mengerjakan 5 soal dengan metode second. Ya. Oke. 2 apa? 2 titik. Ya. Tambahkan aja titiknya nggak apa-apa. Misalkan titik awalnya 2, kamu tambahkan aja lagi titik berapa bebas. Ya, kan dia sembarang. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi, Pak. Cukup? Kita akhiri ya. Ya, Pak. Ketemu lagi pekan depan. Dari kapan luring? Jadwalnya luring, Pak. Luring. Luring tanggal berapa pekan depan? Kenapa, Pak? Tanggal 4 ya? Iya, Pak. Ya, bisa lah itu. Jadwalnya luring. Jam 8? Iya, jam 8. Jam 8, Pak. Baik, terima kasih untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih baik, Bapak.